sampai masa Kemarin sampai masail. Nah, mubtilat kayak sekarang mubtilatul i'tikaf ya. ya. Apa ya? Ini Zen ya lah. Iya, jelek banget Zen. Yang H plus yang 4G. Saya masalah sekarang Zen tuh. Masail. Sekarang kita insya Allah masuk pembahasan baru tentang mubtilatul i'tikaf. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala mubtilatul i'tikaf. Mubtilat pembatal-pembatal al-i'tikaf. I'tikaf sittatun, ada 6. Yang pertama al-jununu wal ighma. Al-jununu gila, wal ighma pingsan. Ai at-tari'ani bisababin ta'adda bih. Yang mana gila dan pingsannya ini karena atau muncul dua-duanya tadi muncul karena sebab kesengajaannya, itu akan membatalkan i'tikaf. Kemudian nomor 2 sukrul muta'addi, mabuk secara sengaja, itu juga membatalkan i'tikaf. Membatalkan i'tikaf. Kemudian dan ketika batal ya namanya i'tikaf itu, ketika batal misalnya tadi orang yang mabuk secara sengaja di dalam masjid, walaupun dia tidur mabuk gitu, itu nggak dianggap i'tikaf. Walaupun dia lama di masjid, karena i'tikafnya batal, tidak dianggap i'tikaf, tidak dapat pahala i'tikaf. Nomor 3 haid. Nomor 4 adalah riddah murtad. Termasuk haid, nifas ya, juga termasuk pembatal i'tikaf. Kemudian nomor 5 al-janabah allati tufattirus shaima min jima'in aw istimna'in. Kemudian junub, yang mana junub ini membatalkan i'tikaf, seperti jima, walaupun tidak keluar ya, tidak sampai keluar mani, tetapi jima yaitu masuknya hasyafa il farj itu langsung batal i'tikafnya, ataupun istimna, ataupun mengeluarkan mani secara sengaja, baik dengan tangan sendiri, tangan orang lain, tangan istri atau yang lain, atau dengan berciuman sampai inzal, sampai keluar mani juga batal i'tikafnya. Yaitu intinya apa? Junub yang mana dengannya puasa juga batal, maka membatalkan i'tikaf juga. Kemudian nomor 6, pembatalan nomor 6 al-khuruju minal masjid bila udrin. Keluar dari masjid tanpa udzur. Keluar dari masjid tanpa udzur juga membatalkan i'tikaf. Ai al-khuruju bi kullil badan. Ketika badannya semuanya keluar. Nomor 4 lihat ta'liknya, ini penting. Wal ibra fil khuruji bima atamada alaihi sa'un kana rijlaihi am ghairahuma. Ya, jadi di sini maksudnya keluar badannya semua itu adalah bima atamada alaihi, yaitu tumpuan badan kita dengan apa? Kaki. Jadi misalnya gini, ini ada jendela. Ada jendela sini ya, jendela. Kita keluar kepalanya. Selama kaki kita masih di dalam masjid, itu namanya belum keluar badannya secara keseluruhan. Paham ya? Karena apa? Kita bertumpu dengan kaki. Misalnya antum nongol di jendela, bukan sampai pertengahan badan. Selama kakinya masih di masjid, itu belum keluar. Kebalikannya, kalau misalnya kaki kita sudah keluar, kepala di dalam, batal kamu? Enggak. Ini kepala saya masih i'tikaf. Batal enggak i'tikafnya? Batal. Kenapa? Tumpuannya dia, kakinya itu sudah di luar masjid. Kalau dalam kasus seperti ini maka i'tikafnya batal. Karena apa? Tumpuannya dia di luar masjid. Itu maksud dari al-ibrah bi kulil badan. Adapun kepalanya masih dalam masjid, misalnya seperti ini. Kakinya di luar, tangannya di dalam. Jadi tangannya di dalam, nyisain tangan. Kakinya sudah di luar. Ya itu enggak boleh seperti itu ya. Kemudian ma'al ilmi, dengan tahu ya, tahu hukumnya, wal amdi sengaja, wal ikhtiar. Ikhtiar itu dengan pilihannya, tidak dipaksa. Nah, sekarang masail fil i'tikafil mutatabi'. Kemarin kita sudah bahas ada i'tikaf yang mutatabi, ada i'tikaf ghair mutatabi. Mutatabi itu apa? Berkesinambungan, terus menerus lanjut. Nah, sekarang ada permasalahan. Idza nadhara i'tikafa muddah mutatabi'ah. Kalau seseorang bernazar untuk i'tikaf dengan waktu yang mutatabi'ah, berturut-turut, lazimahu i'tikafuha ma'a tatabu'iha. Wajib bagi dia untuk beriktikaf sesuai mudah tadi dan juga dengan tatabu, berurutan, nyambung terus. Fa in qata'aha, kalau misalnya memutusnya di tengah-tengah,
wajib alaihi isti'nafuha, maka wajib mengulang lagi dari awal hitungannya. Min jadidin. Jadi misalnya gini, saya berniat i'tikaf atau bernazar, saya bernazar atau lillahi alayya an a'takifa 10 ayyam misalnya. Saya bernazar untuk beriktikaf 10 hari mutatabi'ah misalnya, berturut-turut. Hari ke-1 iktikaf, hari ke-2 iktikaf, hari ke-3 iktikaf, hari ke-4 dia keluar tanpa uzur. Dia keluar tanpa uzur atau nanti ini ada al-umurul lati taqta'ut tatabu. Dia melakukan perkara yang mana memotong tatabu, misalnya keluar tanpa uzur. Maka dia wajib mengulangnya dari awal lagi. Jadi 10 hari, 4 hari tadi gak dianggap. Jadi nanti dia punya tanggungan nazar 10 hari, dan yang kemarin 4 i'tikaf batal. Paham gak? Seperti itu ya. Nah pertanyaannya sekarang gini. Sekarang besok kan udah 10 akhir. Misalnya kalau kita i'tikaf, bernazar, saya bernazar untuk i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Berarti mutatabi'ah enggak? Mutatabi'ah berarti 10 hari Ramadan, ada 10 hari Ramadan mutatabi'ah. Berarti terus menerus. Hari ke-1 di masjid, 21, 22 di masjid, 23 di masjid, 24 di masjid, 25 ulang tanpa ada hajat, tanpa ada udzur, tanpa ada hajat. Berarti kepotong enggak? Kepotong sama bukan udzur, berarti wajib mengulangnya. Nah sekarang permasalahannya kan nggak ada lagi, 10 hari terakhir udah selesai ya kan? Berarti kapan ngulangnya? Bukan tahun depan. Tapi udah, berarti nazar dia tidak terpenuhi, dia wajib membayar kafaroh nazar. Kafaroh nazar. Karena udah dia berarti tidak menunaikan nazarnya. Tapi kalau keluar tanpa uzur, itu kalau keluar tanpa uzur. Kalau keluarnya dengan uzur, nanti ada pembahasannya, nggak ada masalah. Tidak memotong tatabu. Seperti itu ya, paham ya? Jadi, nah sekarang kita akan bahas apa saja yang memotong tatabu, apa saja yang enggak. Maksudnya memotong tatabu apa? Memotong tatabu itu apa? Kalau kita lakukan, maka kita wajib mengulangi nazar kita dari awal. Itu namanya yang memotong tatabu. Ada yang enggak memotong? Kalau kita lakukan enggak ada masalah. Maka bukan yastanif tapi yakmul, menyempurnakan. Al-umurul lati taqta'ut tatabu'ah arba'ah. Nah, sekarang perkara-perkara yang memotong tatabu'. Mabuk, nomor satu as-sukr, mabuk. Berarti kalau ada yang bernazar, saya bernazar i'tikaf 10 hari mutatabi'ah. Kemudian hari ke-3 mabuk dia. Mabuk. Maka wajib mengulang dari awal lagi, seperti itu. Ulang dari awal lagi. Kemudian nomor 2 al-kufr wal iyadu billah, kafir. Murtad, termasuk murtad. Juga termasuk memotong tatabu. Kemudian nomor 3 ta'ammudul jima' secara sengaja. Jima' dengan sengaja. Itu juga memotong tatabu. Bisa nggak jima' di masjid? Bisa jadi, gitu kan? Ya kayak tadi yang pernah kita bahas, ada orang atau misalnya orang punya tanah sendiri. Tanah di dalam rumahnya, ada tanah sepetak, saya jadikan ini masjid. Dibangunlah masjid. Jadi tanahnya statusnya wakaf. Walaupun di dalam rumahnya, tapi wakaf statusnya masjid. Dia berduaan sama istrinya i'tikaf. Berduaan sepi, ya udah. Terjadilah apa yang terjadi. Batal i'tikafnya. Batal tatabu'nya. Batal. Jadi misalnya saya i'tikaf di sini selama 10 hari, hari ke-7 masih kuat, hari ke-8 jima misalnya. Ulang lagi dari awal. Kapan? Terserah, intinya harus ulang dari awal kalau dia menazarkannya. Kemudian nomor 3 ta'ammudul jima', nomor 4 ta'ammudul khuruj li ghairi hajah, keluar tanpa ada hajah. Keluar sengaja tanpa ada hajah. Wal hajatu mithal, hajat itu apa aja? Contohnya hajat al-marad, sakit, al-marad sakit. Wal iktisal, mandi. Mandi apa berarti? Mandi besar, mandi sunnah. Kemudian apa? Wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Jadi dia harus keluar untuk karena sakit harus ke rumah sakit atau mandi. Izalatun najasah, menghilangkan najis, harus keluar masjid, tidak ada masalah. Wal akl, dan makan. Makan itu boleh keluar untuk makan, cari makan. Walaupun misalnya ini ya, beda dari makan. Walaupun di masjid ada makanan, boleh bagi kita untuk makan di luar. Kenapa? Karena kata
kata sebagian ulama, makan di masjid itu menghilangkan muruah. Makan di masjid itu menghilangkan muruah. Jadi boleh ketika walaupun Anda makan di masjid, keluar cari makanan itu termasuk hajat. Wasyurub, minum. Nah, kalau minum itu disyaratkan tidak ada minuman dalam masjid. Kalau ada minuman dalam masjid, misalnya ada air, nggak boleh kita keluar. Kalau kita keluar untuk minum di luar masjid, padahal di masjid ada air, maka memotong tatabu, digoyah di hajah. Berarti paham ya perbedaan makan sama minum. Wa qada'u hajatil insan. Kemudian qada' hajah, buang air besar, buang air kecil. Wa kadzalika idza kana fi tariqihi lil hajah, dan juga misalnya fi tariqihi lil hajah, ketika dalam perjalanan untuk menunaikan hajatnya, misalnya tadi dia keluar untuk buang air besar. Keluar buang air besar, jadi keluarnya itu sudah karena hajat atau keluar karena sakit, mau ke dokter. Nah, pas pulang, perjalanan pulang, fa'ada maridun, ketemu orang yang sakit juga temannya, kemudian dia menjenguknya, maka dia termasuk udzur. Jadi ini perhatikan ya, idza kana fi tariqihi lil hajah. Jadi keluarnya itu dalam perjalanan untuk hajat. Bukan dari awal ada maridun, fa'ada maridun, kemudian dia mengunjungi orang sakit. Jadi istilahnya dia keluar masjid duluan karena ada hajat, kemudian di tengah jalannya keluar tadi dia menjenguk orang sakit. Tiba-tiba dia sakit, dia menjenguk. Berbeda dengan keluar untuk menjenguk orang sakit. Ini bukan uzur, ini bukan hajat. Paham ya perbedaannya ya? Yang boleh keluar itu apa? Dia keluar ada hajat, di tengah perjalanannya keluar ada orang sakit, jenguk. Kalau keluar ada orang sakit, misalnya telepon nih, teman saya sakit, dia keluar, itu hajat bukan? Bukan hajat. Bukan hajat ya. Kalau keluar maka terpotong tatabuknya. Tetapi ini ingat, menjenguk orang sakit itu lebih afdol daripada i'tikaf. Menjenguk orang sakit lebih afdol dari i'tikaf. Misalnya ada teman sakit, wah ini saya kalau keluar batal i'tikafnya. Kalau enggak jenguk orang sakit, ya mending kita jenguk orang sakit, batal nggak masalah, ulangi lagi i'tikafnya. Seperti itu. Kemudian wazara qadiman, atau menjenguk atau menjenguk atau istilahnya menjemput orang yang baru datang. Qadim itu orang yang baru datang. Nah, kita i'tikaf di Masjid Abu Sunun Jadid. Kemudian kita keluar ke kamar mandi atau keluar ke rumah untuk makan. Keluar ke rumah sahur. Keluar ke rumah sahur kan? Sahur, ternyata ada ustadz dari Khurtum datang. Ya kita sambut dulu, nggak ada masalah. Sambut. Ini dua ini disyaratkan apa? Jadi menjenguk orang sakit dan menjenguk orang yang baru datang disyaratkan nggak terlalu lama. Jadi nggak terlalu lama sekali. Jenguk orang sakitnya 2 hari. Itu memotong tatabu. Sebentar aja. Karena termasuk sunnah menjenguk orang sakit itu apa? Takhfif. Karena apa? Orang sakit itu pengen istirahat. Jangan lama-lama ya. Diajak ngobrol gitu kan. Karena ya cuma 10 menit, antum 10 menit. Nanti belum teman yang lain. 20 menit, belum yang lagi kan. Enggak ada waktu istirahat nanti. Paham ya perbedaannya ya? 2 ini boleh ketika apa? Ketika kita sudah keluar dalam menunaikan hajat, kemudian di tengah-tengah ada orang sakit atau orang yang baru datang dari tempat yang jauh. Ini namanya qadiman. Kemudian apa di sini? Au shalla wa shalla ala janazah, dan mensolatkan jenazah itu juga boleh. Dengan syarat keluarnya itu tepat ketika jenazah mau disolatkan. Jadi misalnya ada orang meninggal, kita lagi i'tikaf, ada orang meninggal. Wah, meninggal. Ya udah kita i'tikaf. Kemudian sholatnya jam berapa sholatnya? Sekitar jam 4 sore misalnya, sholat jenazahnya. Kita nggak boleh keluar jam 2 siang untuk nunggu, nggak boleh. Ya keluarnya dekat-dekat jam 4. Jam 4 kurang 10, jam 4 kurang 15 itu baru boleh. Tapi kalau misalnya keluarnya jam 1, itu batal tatabuknya. Masuk keluar ligoy di hajah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian udah, ini adalah al-umurul lati taqta'ut tatabu, yang memotong tatabu. Jadi seorang misalnya saya bernazar i'tikaf 10 hari mutatabi'ah secara berturut-turut. Kemudian ada pertanyaan, kemudian dia pulang ke rumah untuk makan sahur. Hari keempat misalnya, hari ke-1 sahurnya dari masjid cuma balilah misalnya. Hari kedua terus bilaban.
Gak enak kan. Hari keempat dia pulang ke rumah karena lauknya ikan dari Dr. Faisal. Batal kata tatabuknya? Gak batal. Kenapa gak batal? Karena makan. Karena ada keluarnya itu karena hajat. Tapi misalnya ini masjid sekarang Abu Sunan Qadim nih kan ada barodahnya, ada minumnya. Kita keluar pulang ke rumah pengen minum Sofia misalnya, batal nggak tatabuknya? Batal. Kenapa? Di masjid ada air untuk minum. Kalau kita pulang karena cuma pengen minum, batal tatabuknya. Berarti misalnya kita udah iktikaf 3 hari, hari keempat pulang ngulang lagi nanti dari awal 10 harinya tadi. Kalau misalnya capek, aduh nggak bisa ini, ya udah berarti kafarah nazar kalau sudah bernazar. Seperti itu. Itu semua minum. Apanya? Pulang minum spray. Iya. Iya, semua minum karena minum di masjid itu tidak menghilangkan muru'ah. Berbeda dengan makan di masjid. Seperti itu. Nah, sekarang ada al-a'dzarul lati la taqta'ut tatabu. Uzur-uzur yang tidak memotong tatabu. Fa idza kharaja laha la yalzamuhu niyatul istinafin indal aud. Kalau misalnya dia melakukannya, enggak wajib untuk mengulang niatnya. Untuk mengulang atau tidak mengulang tatabunya, tidak mengulang iktikafnya dari awal ketika sudah balik. Ada 7. Nomor 1 al-jununu wal igma indamal mu'taqifu fil masjid au kharaja bi sababiha lidh-dharurah. Misalnya apa? Junun, gila atau pingsan. Ingat ghairul muta'addi yang bukan karena sebabnya dia sendiri. Kalau misalnya dia indamal mu'taqif fil masjid, kalau dia masih di masjid, atau kharaja bi sababihima lidh-dharurah atau keluar karena darurat. Kan kita sudah bahas kalau junun itu membatalkan iktikaf ya kan? Ada orang junun gila dalam masjid. Itu batal, iktikafnya batal. Kalau sudah sadar, apakah memotong tatabuknya? Enggak. Atau di luar dari rumah, atau dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit karena darurat. Sadar. Itu kemudian balik ke masjid, itu enggak memotong tatabuknya. Jadi dia setelah balik ke masjid tinggal melanjutkan iktikafnya tinggal berapa hari. Seperti itu. Kemudian nomor 2 al-khuruju bi ikrahin bi ghairi haqqin, atau dikeluar karena apa? Dipaksa orang lain. Dipaksa untuk keluar sama orang lain, ditarik sama temennya, sama istrinya misalnya. Nah, itu juga tidak membatalkan tatabu'. Haid in lam tasa'hu muddatut tuhur. Ini penting sekali. Haid itu tidak memotong tatabu' in lam tasa'hu muddatut tuhur. Kalau misalnya dia itu mentakyidkan jumlah iktikafnya, istilahnya dia itu iktikaf semasa waktu yang mana waktu itu pasti ada haidnya. Jadi gambarnya gini, kalau ada orang iktikaf menazarkan iktikaf, jumlah harinya lebih dari jumlah harinya lebih dari aqallut tuhri, dia misalnya ada haid, nggak batal tatabunya. Misalnya gini, saya niat, ada cewek, saya niat iktikaf atau saya nazar iktikaf 30 hari. 30 hari itu pasti ada haidnya nggak? Pasti. Nah, ketika udah 15 hari berjalan, haid, pulang ke rumah, ya karena haid nggak boleh di masjid. Nah, itu tidak membatalkan tatabu. Kenapa? Dia iktikaf 30 hari. 30 hari itu pasti waktunya nggak mungkin nggak ada haidnya, pasti ada haidnya. Berbeda dengan gini, saya niat iktikaf 7 hari. Saya niat itu 7 hari. 7 hari, padahal dia tahu 3 hari lagi itu haid dia. Dia tahu 3 hari lagi haid. Nah, dia iktikaf niatnya apa? Nazar iktikaf 7 hari. Berarti apa? Berarti pasti di hari keempat haid kan? Nah, itu memotong tatabu. Paham nggak bedanya? Pertama apa? Harus lebih banyak dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari dan dia tahu di waktu itu pasti haid, maka memotong tatabu. Paham nggak di sini? Ini kalau misalnya saya niat iktikaf 30 hari, kemudian di tengah-tengah haid, memotong tatabu nggak? Nggak. Saya niat iktikaf 10 hari, padahal dia tahu besok ini hari kelimanya dia haid, memotong tatabu nggak? Memotong. Jadi memotong tatabunya. Paham di sini? Paham nggak? Kalau 20 di hari kelima ya? Apa? Dia haid. 20 Di hari kelima dia haid.
Dia tahu ya. Ada kemungkinan besar dia tahu hari kelimanya haid, ya berarti termasuk muqassirah dia. Muqassirah. Kayak niatnya lebih banyak aja. Ya, lebih banyak. Seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu 5 hari lagi saya haid. Ya udah, saya itikaf bukan di hari ini dong. Besoknya setelah bersih. Seperti itu. Paham nggak? Kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu, selama mudahnya lebih dari 15 hari, itu tidak membatalkan insya Allah. Kalau nggak tahu. Tapi kalau mudahnya kurang dari 15 hari, kemudian haid, batal. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, azan. Minal muadzinir ratib ila manaratil masjid al munfasilah anhul qaribah minhu. Seorang azan yang mau seorang muazin yang mau azan ke menara. Cuman dulu azannya bukan di mikrofon tapi di menara, naik dulu. Nah, biasanya menara itu bukan di masjid, dia naik dulu. Nah, itu enggak masalah. Dia itikaf, muazin yang itikaf. Dia naik untuk azan, enggak ada masalah. Dengan syarat apa? Ar-ratib, muazin ar-ratib, muazin aslinya. Muazin yang memang ada jadwalnya, bukan muazin yang sukarela. Seperti itu. Nomor 5, iqamatu haddin sabata bi ghairi iqrarihi. Dia keluar masjid karena iqamatul had. Karena kena had, misalnya tadi dia dulu pernah minum khamar atau pas i'tikaf minum khamar, ketahuan sama qadhi. Ini apa? Dengan syarat sabata bi ghairi iqrarihi. Ketahuannya bukan karena pengakuannya. Jadi dia ketahuan sama qadhi, sama atau hisbahnya. Nih, pas di masjid minum khamar, ketahuan, ditarik dia, dicambuk berapa kali kalau minum khamar? 40 kali. Padahal dia sudah bernazar 10 hari i'tikaf. Dikembalikan lagi ke penjara. Dikembalikan ke dalam masjid. Memotong tatabu enggak? Enggak. Kecuali dia ngaku. Ya pas di masjid ketemu. Ya qadhi, saya pernah minum khamar. Ya udah sih, saya sambung keluar. Nah, dibawa keluar dia. Nah, itu termasuk apa? Memotong tatabunya. Nomor 6, al-iddah. Iddah wanita yang ditolak atau yang ditinggal suaminya meninggal dan lain-lain. Berarti 4 apa? Arba'atu asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Idza kanat ghair mutasabbibah laha. Kalau misalnya iddahnya itu bukan karena istrinya yang minta, bukan karena khulu. Bukan karena gugatan cerai dari istri, seperti itu. Kalau gugat cerainya dari istrinya, kemudian setuju suaminya dengan bayar iwad, maka wajib pulang rumah, wajib iddah tetap ada, wajib pulang ke rumah, kemudian memotong tatabuknya, seperti itu. Nomor 7, ada usyahadah, bersaksi dia. Ta'ayyanat alaihi walam yumkin ada'uha fil masjid. Jadi dia menjadi saksi sebuah zina, ya, sebuah kriminal. Misalnya dia saksi berzina, kemudian harus bersaksi di pengadilan, akhirnya dia keluar ke pengadilan. Seperti itu. Maka ketika keluarnya itu tidak memotong tatabu. Kama qala sahibu Suffati Zubat wa abtalu in nadarat tawali, dan ulama mengatakan batal in nadarat tawali ketika seseorang itu apa? Bernazar tawali, mutatabi'ah berarti ya. Bil wat'i, jima. Wal lamsi ma'al inzali, dan menyentuh ma'al inzal sampai keluar mani. La bi khurujin minhu bin nisyani, tidak keluar masjid karena lupa. Au li qada'i hajatil insan, enggak batal juga karena apa? Karena qada' hajah. Au maradin syaqqa ma'al muqami, dan juga tidak membatalkan sakit yang apa? Syaqqa ma'al muqami, sulit baginya tinggal di masjid, harus pulang, harus ke dokter. Wal haidi wal ghusli min ihtilami, dan haid dan mandi min ihtilami, dari mimpi basah juga tidak membatalkan tatabuknya. Wal akli wasyurbi awil azan, makan, minum, dan azan. Tafsirnya tadi ya, yang kita bahas. Min ratibin, muazin yang ratib, yang digaji, yang ada jadwalnya. Wal khaufi min sultan, ini enggak ada. Khauf min sultan itu takut sama sultan. Misalnya kita ini apa istilahnya, ditarget sama sultan, sama pemerintah. Padahal kita yakin kita benar, kita nggak salah. Kita boleh kabur dari masjid, padahal kita udah itikaf di masjid 10 hari. Niatnya saya nazar 10 hari itikaf mutatabi'ah di masjid. Dikasih tahu orang, antum buron gak ya? Buron kenapa? Nah, pokoknya buron. Kabur kita.
tatabur sembunyi di hutan misalnya, sembunyi di gunung. Tatabuk kalau boleh Nah, haja, selesai kalau ada ganti haja presiden, boleh keluar misalnya, dan ketika balik umrohnya dicabut, tidak perlu dia istiqnaf balik lagi ke masjid. niat. Dia itikaf Seperti lagi. itu, tidak perlu istiqnaf Lanjut. niat. Lanjut. Ketika keluarnya karena hajat. Kalau itikaf Seperti di itu. masjid ini keluar terus pindah Ganti. masjid, Apa ya? Gitu ya. ganti masjid. Bisa dipahami? Itikafnya di masjid Ini misalnya Ya. Yusun Kodim. Sunan Kodim. Ya. Ya. Oke. Itu keluar. Ada tanya lagi? Di sini di Tidak ada? Nah, kalau misalnya kita bernazar itikaf di masjid Naktafi. A, terus kemana ke masjid B nggak ada masalah. Kecuali masjidnya apa? Masjidnya bukan masjid apa? Bukan haram sama Nabawi. Itu harus ditakyin. Assalamualaikum Haram Nabawi warahmatullahi maksud wabarakatuh. itu sama. Seingat anak harus ditakyin. Walaupun selain itu semua sama. Oh, Hukumnya semuanya sama. berarti 3 masjid Aqsa, Nabawi sama Haram. Kemudian kasus baru, syakhsun nazara i'tikafan mutatabi'an. Seseorang itu bernazar untuk i'tikaf secara berturut-turut, mutatabi'. Wa syaratal khuruja minal masjidi athna'al muddah. Tapi dalam nazar i'tikafnya dia mensyaratkan boleh keluar dalam apa? Dalam muddahnya, dalam waktunya tadi. Fama hukmu hadza syarat? Contohnya gini. Saya niat i'tikaf. Tapi jam 3 sore sampai jam 4 sore saya keluar untuk hadir dares misalnya. Untuk hadir dares misalnya. Nah, itu mandurnya. Sah apa enggak? Nah, sini lihat. Fihi tafsilun. Idza syaratal khuruja li'aridin mubahin maqsudin la yunafil i'tikaf. Dia mensyaratkan keluar li'aridin karena suatu apa? Penghalang mubah yang hukumnya mubah. Maksudin yang ada tujuannya. La yunafil i'tikaf, tidak menafikan, tidak istilahnya apa? Tidak menafikan i'tikaf. Sahha syartuhu, sah syaratnya. Fa in ayyana syai'an kataraddudin 'alal qaribin. Nah, kalau dalam syaratnya tadi ayyana syai'an, dia apa istilahnya? Ayyana syai'an. Menyebut sesuatu, syaratnya menyebut sesuatu. Kataraddudin 'ala qaribin, misalnya bolak-balik pada keluarganya untuk apa? Memberi nafkah. Fala yatajawazul ladzi ayyanahu, enggak boleh melakukan sesuatu kecuali apa yang sudah ditakyin. Kayak gini. Saya i'tikaf 10 hari. Tapi dalam 10 hari itu saya harus pulang ke rumah untuk menafkahi anak saya sehari sekali. Nah, itu boleh, syaratnya sah. Karena apa? Tetapi kalau dia mensyaratkan, dia ayyana syarat, dia mensyaratkan menafkahi keluarganya. Dia nggak boleh keluar kecuali cuma untuk menafkahi keluarganya. Kalau misalnya dia keluar karena bukan menafkahi keluarganya, maka bukan hajat. Berarti dia memotong tatabuknya, melanggar nadarnya. Seperti itu, memotong tatabuknya. Atau istilahnya melanggar nadarnya. Nah, jadi gitu ya. Itu kalau syaratnya dia mentakyin sesuatu. Tetapi wa in lam yu'ayyin syai'an. Nah, syaratnya itu tidak mentakyin sesuatu. Bil bal atlaqa, tetapi dia memutlakkan. Misalnya gini, saya niat i'tikaf 10 hari berturut-turut kecuali untuk hajah. Dah gitu aja. Kecuali li hajah, enggak mentakyin sesuatu. Pokoknya kalau ada hajat saya keluar. Fayajuzu lahul khuruj likulli gharadin walau dunyawiyan mubahan kaliqai amirin wa ghairihi. Maka dia boleh keluar apapun sebabnya, walaupun duniawian. Jaringannya jelek sekali. Ya udah enggak apa-apa. Nggak rekamannya. Fayajuzu lahul khuruj likulli gharadin walau dunyawiyan mubahan kaliqai amirin wa ghairihi. Misalnya dia ingin menemui amirin. Penguasa wa ghairihi. Jadi gini ya, ada satu kasus. Pertama adalah dia nazar. Saya nazar untuk i'tikaf 10 hari. 10 hari full di masjid mutatabi'ah, mutawalian. Tetapi jam 4 sampai jam 5 sore setiap hari saya keluar untuk dares. Syaratnya sah dan dia boleh keluar untuk dares. Adapun misalnya jam 4 sampai jam 5 dia keluar untuk ke pasar untuk beli baju misalnya, maka nggak boleh, syaratnya batal, berarti dia tidak memenuhi nazarnya. Ini kalau dia mentakyin syaratnya, istisnanya itu ditakyin, namanya istisnanya ditakyin. Kalau dia tidak mentakyin, saya i'tikaf 10 hari full di masjid, 10 hari full kecuali kalau ada hajat.
Itu bebas, dia mau keluar ketika ada hajat, yang penting hajat. Kalau dia keluar karena hajat gak ada masalah. Berarti apa? Tidak memotong tatabuknya, tidak memotong nadarnya. Paham di sini ya? Anak kasih pertanyaan nih, ngetes pahaman. Ada orang iktikaf, saya niat iktikaf di masjid 15 hari. 15 hari berturut-turut. Tetapi dalam 15 hari illa saya datang ke rumah untuk misalnya untuk jangan makan, untuk untuk misalnya untuk ikut daras online di masjid di rumah misalnya, atau misalnya saya iktikaf 10 hari di masjid full mutatabi'ah, kecuali habis maghrib saya datang ke daras si Hamzah di Abu Sudun Qadim tanpa iktikaf berarti. Nah, kemudian dia keluar habis maghrib ke daras si Hamzah, boleh nggak? Boleh. Batal nggak nadarnya? Nggak. Nah, sekarang dia keluar rumah jam 6 sampai jam 7, dia nggak ke daras si Hamzah, dia ke rumah untuk makan, boleh nggak? Boleh, kenapa? Boleh, karena makan. Kembali ke hajat tadi. Kalau dia keluar jam 6 sampai jam 7 bukan karena hajat, misalnya dia malah ke pasar beli sepatu misalnya, sepatu untuk Idul Fitri misalnya baru kan, sepatu baru atau baju baru, maka boleh nggak? Batal kan nadarnya? Syaratnya nadarnya batal karena tidak memenuhi syarat. Paham ya di sini ya? Nah, tapi kalau misalnya gini, saya niat iktikaf 10 hari full, kecuali saya pengen keluar kalau ada hajat. Kemudian dia dalam 1 hari dia keluar beli makanan, balik lagi ke masjid, batal nggak? Enggak. Dia keluar beli obat, batal nggak? Walaupun keluarnya sering, jam 7 keluar, jam 8 keluar, gak betah di masjid. Iktikaf tapi gak betah di masjid. Iktikaf tapi gak betah di masjid. Selama ada hajat gak ada masalah. Seperti itu. Yang penting apa? Yang penting di sini lihat ini, ngubah maksudin la yunafil i'tikaf. Nah di sini. Walaupun apa? Walaupun misalnya gini. Kemudian dia tadi sama, saya i'tikaf 10 hari di masjid kecuali saya pengen keluar. Kecuali pas saya pengen keluar. Jadi saya i'tikaf di masjid kecuali pas saya pengen keluar. Ya. Jadi saya i'tikaf 10 hari full di masjid kecuali saya pengen keluar. Nah, kemudian dia keluar untuk beli enggak usah dia keluar nemuin zen misalnya. Boleh enggak? Boleh, syaratnya diakui. Karena apa? Yang penting hukumnya mubah. Boleh, syaratnya diakui. Nah, sekarang yang bagaimana yang enggak boleh nih nomor 2. Idza syaratal khuruja la li'aridin. Dia keluarnya itu la li'aridin, bukan karena tujuan. Kan qala illa ayyabdua lil khuruj. Saya niat 10 hari i'tikaf full illa ayyabdua lil khuruj, kecuali saya pengen keluar. Enggak ada sebabnya, kecuali saya pengen keluar. Tapi saya mau keluar aja. Bedanya tadi pertama apa? Dia mensyaratkan sesuatu tapi li'aridin karena ada hajat. Saya 10 yang boleh itu gini. Saya niat saya nazar i'tikaf 10 hari kecuali ada hajat atau kecuali ada keperluan saya keluar. Nah, itu keperluan apapun, walaupun keluarnya itu tidak ada hubungannya sama hajat, itu boleh. Karena dia apa? Aridin, dia tuh tujuan, ada tujuannya jelas. Nah, ini yang pertama ini nggak ada tujuannya. Illa ayyabdua lil khuruj. Saya nazar i'tikaf 10 hari kecuali saya pengen keluar aja. Nah, auli aridin muharramin kasarek sadiqah. Saya i'tikaf 10 hari full di masjid kecuali saya malam mau nyuri. Itu nggak boleh itu. Au ghairi maksudin, atau nggak ada tujuannya yang jelas. Kata nazuhin, untuk menghibur diri. Bukan mubah, tetapi ini tanazuh. Tanazuh itu apa? Jalan-jalan. Enggak, tamasya, jalan-jalan, nonton film, nongkrong, itu tanazuh namanya. Enggak punya tujuan, enggak ada apa? Enggak ada arid, enggak ada maksudnya. Seperti itu. Au munafinil i'tikaf, atau keluarnya itu menafikan i'tikaf. Kajima'i zaujatihi. Saya i'tikaf 10 hari full, tetapi kalau malam saya pulang jima istri saya.
Itu bukan hajat namanya. Itu yang menafikan i'tikaf. Masya Allah. Fala yasihu syartuhu, enggak sah syaratnya. Bal la yan'iqidu aslan, bahkan tidak sah syaratnya sama sekali. Seperti itu. Sahnya tidak apa? Syaratnya enggak sah, bahkan wala yan'iqidu aslan, nazarnya enggak sah. Ini syaratnya fala yasihu syartuhu bal wala yan'iqidu aslan. Seperti itu. Jadi enggak boleh ya. Enggak boleh misalnya kita mensyaratkan sesuatu istisna namanya. Istisnanya ini menafikan i'tikaf atau tidak mempunyai tujuan yang jelas atau tidak apa namanya, atau tujuannya jelas tapi haram. Itu nggak boleh. Namanya bab istisna nanti lebih dalamnya. Istisna itu dianggap kecuali nanti ini, kecuali apa, tidak ada tujuannya. Jadi misalnya saya niat i'tikaf 10 hari full, kecuali jam 4 sore sampai jam 6 saya mau nonton drakor misalnya, keluar ke rumah misalnya, itu syaratnya sah nggak? Nah, mubah tapi walaupun mubah tanazuh nggak boleh, nggak jelas tujuannya. Tanazuh termasuk tanazuh. Itu kalau mubah. Kalau haram, kalau ada cewek-cewek nggak pakai jilbabnya, ada nggak drakor pakai jilbab? Jadi syaratnya nggak boleh. Atau saya pengen saya iktikaf 10 hari full nazar, kecuali saya pengen main PES ke rumah saya pulang. Jadi pas pengen main PES pulang ke rumah main PES. Itu syaratnya boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia mau makan, Ya. mau makan, tapi sekalian main gitu. Apa ya? Main PS. Makan Atau sambil nonton sekalian. nonton. Tuh, sambil lihat WA gitu. Gimana itu ya? Selama tujuan utamanya bukan Astagfirullahaladzim. Aduh, ini. Panas. Selama tujuan awalnya bukan tanazuh, nggak ada masalah. Seperti itu. Apa ya? Ketika mau HP, ya nggak masalah. Penting kita lubsu fil masjid, tidak melakukan pembatal. Seperti itu. Yang penting malah pas di masjidnya jangan melakukan sesuatu yang haram. Dosanya berlipat-lipat. Dosa itu berlipat kaitannya sama waktu, tempat, sama person, orang. Contohnya waktu, melakukan dosa di Lailatul Qadar, di bulan haram, itu dosanya berlipat-lipat daripada di waktu biasa. Itu waktu. Tempat, dia melakukan dosa di tanah haram, dosanya berlipat-lipat daripada di tanah biasa. Orang yang tahu agama, belajar agama, jadi contoh masyarakat misalnya, dia melakukan dosa, itu dosanya berlipat-lipat daripada orang yang biasa. Seperti itu. Ya pahalanya juga berlipat-lipat. Jadi hati-hati, antum ini belajar agama misalkan ya, dosanya bisa berlipat-lipat karena kita lebih tahu ilmunya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masalah i'tikaf. Jelas ini ya, kurang lebih. Ini dipahami aja yang istisna ini. Ya, misalnya tadi yang orang jadi buronan, nah kan dia misalnya niat iktikaf di Ramadan tahun ini, Ya, terus dia keluar pergi karena jadi buronan, ya, terus tiba-tiba kan ganti, misalnya ganti pemimpinnya tahun depan, ya. nah, terus dia lanjut di Ramadan tahun depan, itu lanjut atau dia jadi ganti bayar gitu, bayar. Ya karena dia bernazar di Ramadan tahun ini, ya udah selesai. Berarti selesai, wajib bayar. Ketika dia tidak menunaikannya, Oh, berarti nggak bisa lanjut nggak bisa. walaupun dia dikejar-kejar. Ya kecuali dia tidak mengatakan, ya. Karena dia bilang Ramadan tahun ini, ya udah selesai berarti kan? Selesai. Nggak ada lagi waktu lagi. Beda sama saya niat 10 hari, selesai 10 hari aja, 10 hari. Tidak dijelaskan Ramadan hari ini, apa hari Ramadan tahun ini. Kemudian dia keluar karena hajah, ya gak ada masalah. Walaupun lama, tapi misalnya iddah. Jadi istri iktikaf 10 hari dengan izin suaminya. Kemudian suaminya meninggal hari ketiga, dia pulanglah, si istrinya iddah 4 bulan 40 apa? Arba'ata asyuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Sudah selesai, dia masih punya tanggungan iktikaf 7
hari, 3-nya udah dianggap, tinggal 7 lagi menyempurnakan. Seperti itu, paham ya? Kalau dia tadi punya tanah di hutan terus saya wakafkan jadi masjid, lanjut di situ gimana Ustaz? Ya boleh-boleh aja, Boleh Ustaz. boleh-boleh aja. Itu kalau wakaf itu bisa ditarik nggak Ustaz? Apa ya? Bisa Enggak. ditarik nggak? Suatu yang sudah diwakafkan untuk Allah, ya makanya wakaf itu izalatul milki. Izalatul milki, menghilangkan kepemilikan. Jadi yang awalnya milik kita jadi milik Allah. Udah nggak bisa diambil lagi. Namanya izalah, udah kita cabut, kita angkat kepemilikan. Nggak bisa kita ambil lagi. Seperti itu. Pertanyaan lagi? Selain etika. Ini ya, yang nomor terakhir ini, pokoknya dia syaratul khuruj, dia misal li'aridin, karena ada atau arid itu apa arid? Penghalang ya, penghalang mubahin yang mubah, maksudin yang jelas tujuannya, la yunafil i'tikaf, ada 4, li'aridin, mubahin, maksudin, la yunafil i'tikaf. Contoh syarat yang tidak ada li'aridin, nggak ada tujuan yang jelas, tidak ada penghalang tadi. Contohnya illa ayabdua lil khuruj, saya i'tikaf 10 hari nadar, kecuali saya pengen keluar maka saya keluar, itu nggak ada, itu namanya bukan li'aridin. Atau tidak mubah, contohnya apa, saya nadar i'tikaf 10 hari, kecuali saya pengen mencuri saya keluar, itu nggak boleh juga, syaratnya nggak sah. Kemudian yang nomor 3, tidak maksud, tidak ada tujuan yang jelas, tanazuhin, menghibur diri dan lain-lain, itu gak jelas tujuannya. Kemudian atau tujuan apa, yunafil i'tikaf, menafikan i'tikaf, contohnya jima, itu termasuk gak boleh. Jadi ini penting ya syarat ini. Seperti itu. Wallahu a'lam.